Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas menyerahkan amicus curiae atau sahabat pengadilan terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Amicus curiae itu diserahkan ke Mahkamah Konstitusi atau MK pada Selasa 16 April 2024. Dikutip dari Tribun News, Komisioner Bidang Pergerakan Dewan Mahasiswa Justisia Universitas Gadjah Mada, Muhammad Emir Bernardin, berharap amicus curiae itu dipertimbangkan MK dalam memutuskan sengketa Pilpres. Dikatakan Emir, amicus curiae ini berisi sejumlah poin terkait kejanggalan proses Pilpres 2024. Mereka juga mengulas soal putusan MK yang meloloskan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Tak berhenti di situ saja, pihaknya turut menguliti keterlibatan aparat selama proses Pilpres tahun ini berlangsung. Bahkan politisasi bansos juga ikut disinggung. Mereka lantas merekomendasikan beberapa poin untuk dipertimbangkan MK sebelum mengambil keputusan. Pertama, membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan presiden hingga pemilihan legislatif 2024. Kedua, memerintahkan KPU untuk mengadakan ulang pemilihan presiden dan wakil presiden dengan independen, imparsial, dan berintegritas. Ketiga, meminta majelis hakim bertindak progresif dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif serta kemanfaatan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, meminta majelis hakim memutus perkara berdasarkan hati nurani dan menolak segala bentuk intervensi. Jadi ada beberapa bab di dalam amicus ini yang pada intinya kami menjelaskan pertama bagaimana kronologi proses kejanggalan-kejanggalan yang kemudian bermuara kepada hasil dari Pilpres 2024 ini. Kemudian yang kedua, kami juga mengulas dan menguraikan bagaimana putusan MK 90 yang tentu barangkali teman-teman juga sudah tahu banyak sekali mengundang polemik, problematik dan sebagainya. Itu kami ulas bagaimana dari segi politis dan dari segi hukumnya tentunya. Kemudian juga ada tentang keterlibatan aparat, kemudian politisasi bansos, dan pada akhirnya kami mengajukan juga kesimpulan dan rekomendasi bagi majelis hakim yang mulia. Mungkin dari teman-teman UDIP khususnya ya, kita menjelaskan soal keterlibatan aparat ya. Aparatnya ada tambahan? Iya, mungkin sedikit menambahkan perihal keterlibatan aparat dan juga keterlibatan presiden secara spesifik. Apa yang telah tertera dalam amicus atau amisi ini kemudian telah cukup menggambarkan bahwa memang secara riset yang telah kami lakukan dan telah kami dalami bahwa fakta-fakta ataupun problematika yang kurun waktu beberapa waktu belakang ini terjadi memang turut banyak melibatkan peran ataupun keterlibatan dari aparatur sipil negara yang mana semestinya menurut Undang-Undang Pemilu itu telah dijelaskan bahwa aparatur sipil negara itu dilarang keras untuk memiliki keberpihakan tertentu terhadap pasangan calon tertentu dalam kontestasi pemilu. Terlebih dalam hal ini kita juga melihat dari beberapa kasus maupun beberapa peristiwa telah jelas bahwasanya para pejabat negara ataupun aparatur sipil negara yang kemudian belum terdapat adanya garis pembeda dari bagaimana kemudian kondisi dari yang bersangkutan itu menggunakan atau tidak menggunakan fasilitas yang turut menyertai diri dia untuk kemudian diikutsertakan dalam kontestasi pemilu khususnya dalam kampanye. Alhasil melalui amisi ini memang kami telah secara gamblang menitikberatkan bahwa poin-poin mengenai keterlibatan aparatur sipil negara maupun presiden secara spesifik itu merupakan poin yang harus dipertimbangkan oleh yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Harapan putusannya di amicusnya itu apa? Apa direkomendasikan ke hakim gitu? Harapannya apa? Oke, mungkin saya izin bacakan saja ya, langsung baca poin rekomendasi. Jadi pada intinya berdasarkan uraian yang ada di dalam amicus curiae ini, kami merekomendasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusannya adalah sebagai berikut. Pertama, membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Kedua, memerintahkan KPU untuk mengadakan ulang pemilihan presiden dan wakil presiden dengan independen, imparsial, dan berintegritas. Ketiga,
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar bertindak progresif dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif serta kemanfaatan dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya mengedepankan aspek keadilan formil yang sempit atau kepastian hukum semata. Dan yang keempat, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar memutus perkara ini berdasarkan hati nurani dan menolak segala bentuk intervensi sehingga dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et cum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.